Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa ya, amin. Oke, kita terus berdoa buat pastor kita, biar pelayanannya kemarin di Kalimantan, terus di Bali hari ini, terus nanti mau ke Sumba, biar semuanya Tuhan yang menyertai, amin. Dengan tanda-tanda yang ajaib. Oke, thank you. Kita akan buka langsung firman Tuhan. Kita punya renungan pada firman Tuhan pada siang hari ini adalah memiliki satu perjanjian dengan Tuhan. Itu Inggrisnya having a covenant with God. Siapa yang rindu di tempat ini kita selalu punya covenant, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Angkat tangan. Amin. Kita akan bahas kenapa pentingnya covenant dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita akan bahas sisi-sisi tentang covenant ini, dan kita akan nanti di akhir kita akan melihat bahwa ada poin-poin yang penting yang perlu kita perhatikan. Oke, kita akan buka langsung di Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kitab Roma 1 ayat 16 sampai ayat 17. Oke, sudah ada ya di screen, thank you. Mungkin kita baca bersama-sama ya, cuma 2 ayat saja. Oke, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Haleluya. Ini ditulis Roma oleh Rasul Paulus. Nah, ada background yang menarik di sini. Tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya percaya bahwa Injil adalah membuat ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, itu membuat Allah, Bapa, punya otoritas, legitimasi untuk menyelamatkan barang siapapun yang dalam dosa, dalam kegelapan. Dia punya hak untuk menyelamatkan. Nah, sebelum Yesus mati di kayu salib, apakah Bapa punya hak itu untuk menyelamatkan? Saya mau tanya. Bapa di surga punya hak gak untuk menyelamatkan kita? Belum. Jawabannya belum ada. Karena Yesus anaknya yang tunggal belum mati di kayu salib. Yang diterima oleh bangsa Israel ya, dari zaman Abraham sampai kalau kita lihat dari kitab, dari Kejadian sampai Maliaki, itu hanya janji keselamatan. Masih janji keselamatan. Bahwa Mesias akan turun yang pertama kali untuk menyelamatkan. Tapi kalau apa istilahnya ya? Kalau hukum itu ada de facto, ada de jure. Kalau mungkin Bro Kikis lebih ngerti kali. Kalau de facto itu fakta ya. Kalau de jure itu hukumnya. Tapi yang lebih kuat yang mana tuh Bro Kikis? Fakta atau de jurenya? Fakta ya. Karena itu yang nyata. Betul kan? Real ya. Nah begitu juga ketika Yesus ketika dijanjikan, dinubuatkan di seluruh kitab perjanjian lama. Bahwa Yesus akan datang pertama kali untuk menebus manusia dari dosa. Itu baru de jurenya, hukumnya, dasar hukumnya itu. Sudah tertulis kan, nabi-nabi sudah bicara bahwa Yesus akan mati, dia akan menderita, bahkan dideskripsikan matinya tuh kayak begini, sampai orang juga nggak bisa mengenali lagi dia seperti manusia, ya kan? Maaf kata dia diperlakukan seperti lebih dari hewan. Nah itu dia. Dan itu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia diperlakukan sangat tidak adil dan tidak manusiawi. Itu Tuhan kita. Tapi intinya adalah Tuhan ketika dia sampai mati di kayu salib, itu adalah satu de facto atau satu kenyataan yang gak bisa dibantah lagi oleh siapa? Musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Dia tidak punya hak lagi untuk membelenggu kita. Sehingga kita manusia katanya tidak ada satupun yang layak bisa terima kehidupan yang kekal. Karena apa? Iblis masih membelenggu. Iblis punya hak.
Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan dosa membuat kita terlepas. Tidak ada satupun yang bisa masuk kerajaan surga kalau masih berdosa. Itu dia. Makanya Tuhan kasih kabar baik bahwa Yesus Kristus harus mati. Sehingga itu menjadi bukan hak, menjadi satu legitimasi yang tidak bisa dibantahkan lagi. Bahwa Allah Bapa bisa menyelamatkan setiap kita. Barang siapa yang percaya. Itu legitimasi. Makanya Paulus berkata bahwa aku percaya. Dia yakin sekali. Dia percaya 100% bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Amin. Tanpa Injil tidak satu orang pun bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk kerajaan surga. Hanya lewat Injil. Injil apa? Yesus Kristus mati. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dengan penderitaan yang luar biasa. Nah, oke. Saya teringat, yang menarik adalah teringat akan kisah pertobatannya Paulus. Ketika dia masih namanya jadi Saulus. Ya. Jadi kan dia jadi Saulus, habis itu dia jadi Paulus. Oke. Kemudian saya ingat waktu itu Saulus ini dia punya legitimasi juga. Punya hak penuh juga. Ketika apa? Dia dari imam kepala Yahudi diberikan surat kepercayaan, surat mandat untuk apa? Menganiaya. Membunuh orang-orang yang percaya pada Yesus. Dikasih legitimasi. Makanya dia percaya juga bahwa apa? Bahwa Injil itu legitimasi juga. Supaya Bapa bisa menyelamatkan. Amin. Bapa membuka pintu surga untuk setiap orang yang percaya. Setia sampai akhir hidupnya. Masuk kerajaan surga. Tinggal bersama dia selama-lamanya. Inilah berita yang sangat baik. Gak ada berita di dunia ini yang sebaik ini. Karena apa? Kita dijamin diberikan keselamatan. Kalau enggak ada satupun yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Semua akan binasa, semua akan dihukum dalam hukuman yang kekal. Yang katanya Tuhan Yesus bilang bahwa di sana, di hukuman kekal itu, cacing-cacingnya semua serangga yang itu enggak mati. Itu akan selalu menggerogoti, pokoknya menyakiti. Di neraka itu nggak ada istilahnya ulet-uletnya itu habis mati itu nanti dia hidup lagi gitu. Terus dia menyiksa terus sampai selama-lamanya. Dan katanya di Wahyu bahwa nanti semuanya sampai iblisnya juga akan dilempar ke lautan api selama-lamanya. Nggak ada lagi kesempatan. Kalau makanya Tuhan kasih kesempatan Injil itu di bumi ini saat ini. Untuk kita boleh terima, percaya sampai kita mati. Dan kita akan bersama dengan Tuhan. Nah itulah makanya kenapa pentingnya Paulus bilang bahwa Injil adalah kekuatan satu-satunya. Bapa punya hak penuh karena anaknya sudah bayar. Makanya kita semua kita diterima oleh Bapa. Amin. Disiapkan, bahkan Tuhan Yesus bilang, aku pergi ke rumah Bapa. Menyediakan istana bagi kamu. A mansion for you. Bukan hanya rumah sederhana, RSS, tapi rumah yang indah selama-lamanya. Betapa Tuhan baik, betapa Tuhan mengerti bahwa tanpa pengorbanan Yesus tidak ada satupun yang bisa tinggal bersama dengan Bapa. Amin. Inilah kabar baik yang harus kita punya. Inilah perjanjian baru. New covenant itu bersama dengan kita. Makanya kenapa kita tinggal dalam covenant dengan Tuhan. Kita miliki Yesus. Kita miliki covenant dengan Bapa. Amin. Oke. Kemudian kita pelan-pelan saja. Kita kemudian lanjut ke mana? Yang kedua ya. Di Habakuk. Ya, kita masuk di Habakuk. Habakuk 2 ayat yang keempat. Habakuk 2 ayat yang keempat. Nah ini tadi ayat 17 kan di Roma tadi dibilang iman yang memimpin, orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah ini dari mana? Saya kemarin cari. Ini dari mana asalnya? Orang yang benar akan hidup oleh iman, seperti ada tertulis. Di sini tertulisnya pertama-tama oleh Nabi Habakuk. Habakuk 2 ayat yang keempat. Oke, saya bacakan saja satu ayat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh
percayanya. Nah, yang menarik di sini, ini nggak di-mention di yang tadi di Roma. Ada satu yang dia mention, yaitu orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya. Orang yang membusungkan dada atau sombong, atau merasa dirinya benar dan tidak perlu keselamatan, tidak perlu punya covenant dengan Tuhan, ini orang tidak akan masuk dalam covenant Tuhan. Dia tidak akan menerima Injil itu, kabar baik, as long as selama dia masih merasa benar. Selama dia merasa aku hebat, aku bisa. Tanpa Tuhan aku bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia tidak ada dalam covenant. Dan dia tidak mau. Covenant itu tersedia buat semua orang. Saat ini Tuhan memberikan dia, buka tangannya selebar-lebarnya untuk apa? Orang terima Injil, percaya pada Injil. Terima covenant dengan dia. Tapi orang-orang yang membusungkan dada akan say no to covenant. Dia gak mau datang ke Tuhan. Dia gak mau percaya pada Tuhan. Aku udah, hidupku oke-oke aja, fine-fine aja, nyaman, ya kan. Gak perlu lah, gak perlu juru selamat, gak perlu. Aku bisa kok menyelamatkan diriku sendiri. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia gak menolak covenant dengan Tuhan. Nah, ini kita lihat ya bahwa Habakuk, Tuhan bilang kalau orang yang busungkan dada, gak bakal mau datang pada Tuhan. Tapi orang yang merendahkan hati, hidup dalam humility, dia yang mau datang pada Tuhan. Dia yang mau terima covenant itu. Amin. Dia yang mau terima. Orang yang sombong mana mau datang ke Tuhan. Mana mau percaya pada Yesus. Tapi kalau orang yang punya kerendahan hati, dia sadar bahwa hidup gak layak. Dia akan terima covenant dengan Tuhan. Dia akan terima berita yang baik. Injil yang adalah kekuatan Allah untuk apa? Menyelamatkan. Dia akan terima itu. Dan dia akan hidupi Injil itu dalam sepanjang seumur hidupnya. Bahwa inilah covenant aku dengan Tuhan. Aku tidak bisa dipisahkan. Tidak ada yang bisa memisahkanku dengan kasih Allah. Apapun itu. Karena aku punya covenant dengan Yesus. Amin. Kemudian kita lanjut lagi. Di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Nanti kita terakhir baru kita akan highlights, kita akan simpulkan bersama-sama tentang covenant ini. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Oke, thank you. Saya bacakan saja. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Yang menarik di sini adalah ayat yang ke-6. Yang kalau kita lihat, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran yang Tuhan perlihatkan, yang Tuhan kasih lihat kepada Abraham, dan yang Abraham lihat, ya kan, adalah satu kenyataan, satu kebenaran, respon yang positif. Jadi gini, Tuhan kalau melihat orang punya percaya iman kepada Tuhan, dia akan lihat respon kita sama firman Tuhan tuh seperti apa. Ya. Tuhan memberi kasih lihat tadi di sini, di ayat 5. Dia bilang, kamu coba lihat ke langit. Kan ketika, ini backgroundnya dulu. Backgroundnya Abraham dan Sarah istrinya belum mempunyai keturunan sampai kepada usianya yang lanjut. Itu kan backgroundnya. Ya kan? Kemudian dua-duanya secara manusia, baik Sarai sudah mati haid gitu. Kemudian Abraham juga udah usia. Kemudian mereka pasti dengan logika bahwa gak mungkin lah kita masih punya keturunan. Ya kan? Nah, terus Tuhan bilang gini, Tuhan punya covenant dengan Abraham. Nah ininya ini nih, kalau punya covenant, ya, yang mustahil menjadi mungkin. Itulah kekuatan covenant. The power of covenant itu. Kalau kita punya perjanjian dengan Tuhan,
apapun yang mustahil menjadi mungkin. Karena ada perjanjian. Bapa punya kehendak, punya rencana bahwa dari keturunan Abraham, itulah keturunan yang diberkati dia. Amin. Jadi inginnya adalah Tuhan tahu. Kan Tuhan tahu isi hati manusia ya. Dia lihat, wah dia pasti secara logika otaknya gak mungkin kita punya keturunan. Tapi Tuhan bilang gini, coba. Sini Abraham. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika kamu dapat menghitungnya. Terus firman-Nya katanya, demikiannya banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan kasih lihat sesuatu yang spektakuler yang akan terjadi kemudian, tapi di saatnya dia belum terjadi. Jembatan untuk melihat yang Tuhan kasih lihat supaya jadi kenyataan, keturunanmu nanti seperti banyaknya seperti bintang, ya kan? Itu jembatan untuk sampai ke sana dengan kenyataan dia saat ini yang istrinya masih mandul adalah yang butuh satu yaitu namanya iman. Jadi iman itu jembatan, percaya itu adalah jembatan untuk meraih sesuatu yang di depan dan menjadi kenyataan dalam hidupan. Amin. Jadi intinya adalah gini. Tuhan setiap kita punya masalah ya. Apapun mungkin pergumulan kita udah lama enggak doain kok belum digenapi, belum dijawab Tuhan. Tapi Tuhan suatu saat ketika dia punya kehendak rencana dan kita hidup dalam perjanjian covenant dengan dia, pasti akan caranya Tuhan akan menggenapinya. Amin. Akan menggenapi, akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini masalahnya Abraham belum punya keturunan. Nah itu masalahnya pertama. Kedua tapi Tuhan punya janji bahwa nanti keturunannya seperti bintang di langit. Begitu banyak. Nah karena itu Tuhan mau iman Abraham. Tuhan mencari adakah iman di Abraham. Adakah percaya di Abraham. Dan ternyata Abraham responnya tepat. Amin. Respon Abraham tepat. Abraham itu enggak seperti Sarai istrinya. Ingat ada satu kisah ketika Sarah ini dibilang, kamu nanti punya keturunan loh. Respon Sarai apa? Tertawa. Dia gak percaya. Dia gak percaya bahwa Tuhan sanggup. Bahwa usianya udah mati haid. Tuhan sanggup. Intinya Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Tapi masalahnya kita batasi Tuhan. Dengan ketidakpercayaan kita. Intinya di situ. Kalau orang punya covenant dengan Tuhan, dia harus punya iman. Amin. Itu syarat mutlak. Itu basicnya. Berjalan sama Tuhan itu harus ada iman. Iman itu jembatan antara janji dengan kenyataan. Jadi kita gimana meraih janji Tuhan kalau kita gak punya iman. Kita gak bisa meraih janji Tuhan, gak bisa meraih kemenangan dari Tuhan kalau kita gak ada iman untuk meraihnya. Amin. Seperti tangan lah intinya. Kita meraih, menggenggam sesuatu yang memang harus dengan iman. Memang belum kelihatan. Ibrani bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita meraih janji Tuhan lewat firman-Nya. Itu yang kita pegang. Baru kita ambil dan kita tarik kepada kehidupan kita sekarang. Realita hidup kita. Tanpa itu gak bisa. Jadi Tuhan lihat Abraham responnya tepat. Dia punya iman. Makanya dia disebutkan bapak orang percaya. Jadi dia punya respon yang tepat. Dia gak seperti Sarai. Dia ketawain, tapi puji Tuhan ya, Sarai gak langsung dikasih SP berapa gitu langsung keluar. Dicabut nyawanya gitu ya. Karena kan dia ketawain Tuhan itu. Ya kan? Bahaya itu. Ya kan? Jadi kita lihat bahwa Tuhan butuh yang namanya iman. Dalam covenant, perjanjian dengan dia. Harus ada iman. Makanya dibilang orang yang benar hidup karena percaya. Karena iman. Kan? Jadi intinya adalah, tadi kembali lagi, Injil, iman. Injil, iman. Percaya. Oke. Dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kebenaran itu siapa? Ayo, kebenaran itu siapa? Yesus. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati Yesus. Nah itu dia. Oke.
Kita bicara covenant, oke kita lanjut lagi. Tadi setelah Kejadian 15, kemudian kita masuk, Ibrani. Kita ke Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Ini ada yang menarik di ayat yang kedua. Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Silakan. Oke, thank you. Nah, ini kita bacain bersama-sama yuk, biar gak ngantuk. Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Oke, baca aja langsung di sana. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Yang kedua ini menarik, saya perhatikan apa sih artinya yang kedua ini. Karena kalau kita baca segini langsung begini kita kurang jelas. Tapi saya lihat bandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain, ternyata sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Maksudnya adalah oleh iman, nenek moyang itu kan artinya orang-orang yang ditulis di sini kan, yang pahlawan-pahlawan iman ini kan, di sini kan, Abraham, Musa, segala macam yang di sini kan. Jadi mereka didapati Tuhan berkenan. Hidup mereka berkenan. Kenapa? Mereka punya iman. Jadi ingat, kita mau menyenangkan Tuhan itu sederhana. Punya iman. Just believe, only believe. Itu yang bikin Tuhan berkenan. Gak susah, maksudnya gini loh, gak ribet-ribet, Tuhan tuntutannya gak banyak. Kalau di covenant itu dia cuma mau percaya. Apa yang dia katakan, yes. Apa yang dia percaya, apa yang dia bilang jangan lakukan, yes. Ikutin aja. Simple, sederhana. Tuhan gak mau bikin kita ribet kok. Tuhan tahu hidup ini udah ribet, udah banyak masalah kita. Tuhan mau sederhana, percaya. Makanya dikatakan di sini telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Artinya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang berjalan dengan iman. Tanpa itu Tuhan gak berkenan. Kita simple ya, menyenangkan hati Tuhan ya, cukup percaya. Taat, itu aja. Tuhan mau cuma itu doang, gak lebih gak kurang, cuma itu aja. Oke, kemudian kita lanjut. Mazmur 40 ayat 1 sampai 18, menarik sekali. Ini kita akan panjang di sini. Mazmur 40 ayat 1 sampai 18. Nah, mungkin karena panjang ya, 18 ayat, kita berganti-gantian biar nggak ngantuk. Saya ayat yang ganjil, jemaat Tuhan ke ayat yang genap. Oke. Yes, mantap. Oke. Mazmur 40 ayat, saya mulai dengan ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Silakan ayat 2. Coba. Yes. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat 7, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ayat 11, keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar.
Ayat 13, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat, lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ayat 15, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Ayat 17, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Amin, haleluya. Ini adalah satu mazmur yang saya bilang ini adalah mazmur yang luar biasa. Yang ditulis oleh Raja Daud sendiri. Di sini Raja Daud mendeskripsikan, dia menuliskan, menjabarkan tentang apa saja yang menjadi perbedaan. Apa saja perbedaan di antara orang yang ada dalam covenant dengan orang yang di luar covenant. Apa yang bisa dinikmati orang yang di covenant, tapi ada apa saja yang tidak bisa dinikmati orang yang tidak punya covenant dengan Tuhan. Oke, kita akan satu-satu ya, kita akan renungkan ya bersama-sama. Yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Yang pertama nih, ini ibarat kata kita satu-satu ya kita bahas ini. Dia berkata, aku sangat menantikan Tuhan, ia menjenguk aku dan mendengar teriakku minta tolong. Yang pertama, orang yang punya covenant dengan Tuhan, itu orang yang ketika dia berdoa, didengar sama Tuhan. Amin. Penting gak nih? Didengar. Penting. Ada banyak orang di sana yang doanya pagi, siang, sore, malam. Tapi belum tentu didengar. Jadi intinya ini loh, kalau orang yang ada dalam covenant ketika berdoa, didengar, dijawab bahkan. Itu percaya Yesus, punya covenant dengan Yesus, dengan Bapa, didengar. Kemudian ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Orang yang ada dalam covenant tidak akan dibiarkan binasa. Amin. Diselamatkan pada waktunya. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ini artinya apa? Tuhan mau menjadikan kita pemenang. Amin. Kalau ada di atas bukit, itunya orang yang menang. Kalau orang yang kalah tuh adanya di mana? Di bawah. Tapi orang yang menang itu diangkat. Derajat kita diangkat. Amin. Itu kalau orang punya covenant dengan Tuhan itu. Yang percaya pada Yesus dikasih itu. Kan? Menetapkan langkahku, ini indah banget. Kan ada lagunya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Itu kalau orang punya covenant, ditetapkan langkahnya. Amin. Supaya gak salah. Kita sebagai domba gak sesat kita. Tapi kita tetap pada gembala kita. Amin. Tuntunan. Itu luar biasa sekali. Kemudian ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Kalau orang punya dalam covenant, dia suka nyanyi, amin. Bersuka cita. Tuhan kasih lagu di hatinya untuk selalu memuji dia, amin. Karena kita dijadikan penyembah. Penyembah yang benar. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Itu orang yang punya covenant dengan Tuhan. Banyak orang melihatnya akan menjadi takut lalu percaya. Kita tuh dijadiin Tuhan ya seperti magnet. Jadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang belum ada covenant, asalkan dia gak sombong ya, dia mau merendahkan hati, dia mau gabung sama kita, join. Amin. Itulah. Kita ini dijadikan Tuhan magnet untuk menarik orang yang dalam kegelapan, dalam belenggu, ya kan? Yang masih dalam keterikatan, ditarik mereka lewat hidup kita. Dan mereka akan takut dan mereka menjadi percaya. Itu dia. Ayat 5.
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Nah ini dia orang sombong. Atau kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Berbahagialah yang menaruh kepercayaan. Jadi orang yang punya percaya, punya covenant, itu orang yang pasti rendah hati. Orang sombong pasti gak mau ada covenant dengan Tuhan. Dia akan menolak. Tapi orang yang rendah hati, dia punya covenant. Amin? Dia mau percaya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Daud ini ngalamin loh. Bahwa Tuhan itu kebaikannya dikatakan tidak bisa terhitung. Artinya kebaikan Tuhan itu dahsyat. Amin. Kalau Daud ngalami itu, kita juga pasti ngalami. Amin. Asal kita percaya, asal kita punya kerendahan hati, kita akan ngalamin bahkan lebih apa yang Daud alami. Amin. Tuh, Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Ingat tadi kalau Tuhan berkenan, kesaksian apa? Ibrani 11 ayat 12, karena ada iman. Daud punya iman. Daud berkenan, Daud menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, kalau Daud bisa mengalami kebaikan Tuhan yang katanya nggak bisa dihitung ini, artinya kita tinggal percaya, ya, supaya Tuhan berkenan dan Tuhan senang dengan hidup kita, dan Dia akan melimpani, menghujani kita dengan kebaikannya. Amin. Dia akan melimpahi dan menghujani hidup kita dengan kebaikannya. Itu, makanya Daud ini menulis Mazmur ini. Kenapa? Dia ngalamin gitu loh. Ini bukan sesuatu yang dongeng, aduh kata orang Tuhan itu baik, kata orang ditulis. Tapi Daud ini dia ngalami bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kebaikannya tidak bisa dihitung. Ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa. Tidak engkau tuntut. Ini salah satu ayat yang buat saya terkagum-kagum. Dikatakan di situ, tetapi engkau telah membuka telingaku. Jemaat kasih Tuhan, kita sebagai domba, sebagai pengikut Yesus, punya covenant. Iman itu kan dibilang timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Cukup dengan ini. Kalau mau ikut Yesus, cukup dengan ini dan percaya. Amin. Ya, jadi yang Tuhan tuntut tuh, korban bakaran menghapus dosa enggak dituntut sebetulnya. Tapi Tuhan mau ini. Amin. Ada ayat lagi di mungkin jemaat nanti bisa kasih cari bahwa Tuhan itu lebih baik mendengarkan daripada memberikan korban. Mempersembahkan korban. Nanti kalau kita cari di konkordansi pasti ada. Tuhan itu lebih berkenan pada telinga yang mendengar. Pertobatan lebih Tuhan senang daripada korban. Orang Dia yang punya langit dan bumi kok. Kita mau korban apa? Korban yang paling indah, yang terutama Yesus anaknya sendiri itu korban. Korban dari kita, ya Dia yang punya semuanya. Kita asalnya dari Dia juga, ya kan? Jadi intinya adalah Dia mau ini kita nih, telinga. Tuhan membuka telingaku. Ketika Daud berzina dengan Batsyeba, ya kan? Nabi Nathan kalau nggak salah ya, Nabi Nathan ya, datang ke dia tegur, dia bertobat? Enggak, bertobat. Karena apa? Dia mau dia melakukan yang jahat. Tapi dia mau bertobat. Dia mau buka telinganya. Itu lebih baik dari korban. Lebih baik dari korban. Tuhan lebih suka akan telinga kita yang mau dengar. Dan hati yang taat. Itu yang Dia suka. Oke? Kemudian ayat 8. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Wow, Dia suka. Amin. Suka melakukan kehendak. Kalau Dia suka, Dia tahu gak kehendak Tuhan apa buat hidupannya? Tahu. Gimana kita mau lakukan sesuatu kehendak Tuhan kalau kita gak tahu? Nah, Daud tahunya kehendak Tuhan dari mana? Karena dia punya persekutuan dengan Tuhan.
Kenapa kita butuh persekutuan? Kenapa kita butuh saat teduh, mesbah, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan? Kenapa kita butuh itu semua? Karena kita mau tahu apa kehendaknya. Amin. Dalam hidup kita. Dan ketika kita tahu, bagian kita adalah melakukan. Amin. Mentaatinya. Karena Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Oke. Ayat 10. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak aku tahan bibirku. Engkau juga ya yang tahu ya Tuhan. Ayat 11. Keadilan tidak kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Amin. Keselamatan Tuhan dibicarakan. Ini dia memberitakan Injil juga nih. Ya kan? Kebaikan Tuhan. Baik Tuhan itu baik loh. Baik Tuhan baik. Memang waktu itu Yesus belum ada. Belum ini. Tapi dia udah mulai bicarakan. Tuhan tuh menyelamatkan loh. Tuhan memberikan keselamatan loh. Nah itu. Kasihmu kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Ayat 12. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Ayat 13. Sebab malah petaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyakmu. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. 14. Berkenanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Ayat 15. Nah ini dia. Perbedaan antara orang yang ada covenant yang tidak ada covenant. Ini orang yang tidak ada covenant di sini nih. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Ayat 16. Biarlah terdiam dengan malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Di sini orang yang tidak punya covenant dengan Tuhan, akhirnya musuhnya Tuhan. Ya, nggak mau yang tadi dibilang katanya sombong ya. Dia akan mendapat apa ujung-ujungnya? Mendapat malu, tersipu-sipu. Biarlah mundur artinya kalah. Orang yang gak punya covenant dalam Tuhan, itu sudah 100% hidupnya akan menjadi loser. 100%. Karena Tuhan itu yang punya kemenangan. Amin. Gak ada yang punya kemenangan. Tuhan yang punya kemenangan. Kalau orang yang di luar covenant, dia akan menjadi seorang loser hidupannya. Kemudian apa? Biarlah kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Mereka akan mendapat malu. Artinya gini, orang yang gak punya covenant dengan Tuhan, yang menjadi bagiannya adalah malu. Kenapa? Dia gak punya kekuatan kok. Dalam hidup ini kita gak bisa yang namanya berjalan tanpa kasih karunia Tuhan. Oh gak bisa. Hidup ini butuh sekali kasih karunia Tuhan. Karena tantangan masalah kadang datang tanpa permisi dahulu. Permisi saya mau datang, enggak. Tiba-tiba ada aja di depan kita. Ya kan? Nah itu karenanya apa? Tuhan bilang apa? Daud bilang apa? Bahwa mereka akan mendapat malu. Orang yang punya covenant itu akan mendapat malu. Oke. Kemudian ayat 17-18 terakhir. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu dan tetap berkata Tuhan itu besar. Orang yang punya covenant itu selalu bersuka cita loh. Amin. Meskipun di tengah masalah. Amin. Dia tetap bersuka cita. Dia mencintai keselamatan. Dia mencintai covenant dengan kalau kita sekarang hidup penuh kasih karunia ini, kita mencintai Yesus Kristus. Amin. Karena dia covenant kita. Dia perjanjian kita. Oke, kemudian ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Amin. Oke, kita lanjut lagi karena waktu beberapa habis itu kita akan tutup dengan highlights-nya. Oke, di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Nah, ini satu yang menarik juga nih tentang covenant. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Menarik sekali ini. Oke. Yes, thank you. Oke. Mungkin ini ada berapa ya? Oh, ada 4 ya. Nanti saya ayat 13 jemaat yang genap. Saya yang ganjil, jemaat yang genap. Oke. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan
keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14, silakan. Oke, ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ayat 16. Nah ini, menarik sekali. Ini roh jahat sampai ngomong begini. Sampai ditulis dulu di Alkitab. Jadi ini ada roh jahat yang kata-katanya ditulis di Alkitab. Ini dia. Dia bilang gini, tetapi roh jahat itu ayat 15 menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Jemaat kasih Tuhan, pentingnya punya covenant dalam Tuhan adalah bahwa roh jahat, kuasa gelap, itu bisa mengidentifikasi siapa kita. Dia tahu apakah kita punya covenant atau tidak. Ini menarik loh. Dia tahu kita ini punya covenant. Dia tahu ada terang, ada Yesus gak di dalam kita. Ada terangnya gak di dalam hidup kita. Dia tahu. Ada darah Yesus gak dalam kita. Yang bersekutuan, makanya kita persekutuan dalam tubuh dan darah. Dalam perjamuan kudus. Ada gak itu dalam kita? Dia tahu. Makanya dia bilang gini, ini memang konyol sih. Sebetulnya konyol, tapi saya percaya bahwa ini ada untuk kita belajar bahwa apa? Roh jahat juga dia tahu. Siapa yang punya milik Yesus, siapa yang enggak. Dia tahu. Makanya saya percaya bahwa setiap orang yang dipanggil, yang meninggal, itu dia udah tahu kemana. Yang jemput siapa? Malaikat surga, bawa ke surga atau yang mau. Udah tahu, karena mereka udah tahu. Oh ini punya covenant, oh ini enggak. Mereka bisa tahu. Nah kita harus waspada, kenapa? Pentingnya punya covenant. Karena apa? Kita harus hidup punya persekutuan dengan Tuhan. Itu penting. Karena apa? Dia bisa, orang roh jahat ngerti. Kita ini milik siapa? Kita ini punya perjanjian sama siapa? Dia tahu. Oleh karena itu apa? Pentingnya punya covenant dengan Tuhan. Amin. Kemudian ayat yang satu lanjut lagi kita di Matius. Matius 17 ayat 20. Oh ini tadi lagunya Bro Mike. Walaupun gunung itu tak berpindah. Oke, Matius 17 ayat 20. Oke, thank you. Saya bacakan langsung. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Coba kita baca bersama-sama deh, supaya kita semua ngeresapin ini nih. Ayo, Matius 17 ayat 20. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ketika saya merenungkan ini, saya benar-benar, Roh Kudus bilang, kamu kalau punya biji, Tuhan tuh gak masalah besar kecilnya iman kita. Saya sampai amazed banget. Roh Kudus ngomong, Tuhan tuh gak butuh besar kecilnya iman. Tuhan punya butuh yang namanya ada iman aja. Seperti Abraham, dia gak tertawa. Sarai dia tertawa. Dia percaya bahwa nanti keturunannya akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Dia percaya. Nah itu akan terjadi. Kuasa Tuhan tuh tak terbatas. Bukan masalahnya bukan di kuasanya Tuhan, enggak. Masalahnya itu di imannya. Yang Pastor Ivan selalu bilang, bukan yang ini, tapi receivernya tuh yang masalah. Bukan yang memberikannya. Itu bagi Tuhan kuasanya ajaib, apapun dia bisa kerjain. Tapi masalahnya cuma satu, imannya ada atau enggak. Amin.
Itu yang saya buat saya bilang, bahwa kalau Tuhan, berarti selama ini Tuhan kalau nggak bisa bekerja dalam hidup saya nggak punya iman. Intinya sederhana ya, kalau Tuhan belum bekerja dalam hidup saya, masalah saya masih ada, mungkin saya belum ada iman. Mungkin saya belum percaya dengan segenap hati saya. Makanya belum terjadi. Bahwa kalau Tuhan sanggup, orang Sarai udah mati haid, ya kan? Abraham udah tua. Ya, kemungkinan untuk dapat keturunan kan kecil banget itu. Bahkan kalau bisa secara medis mungkin 0%. Tapi itu bisa ternyata. Amin. Bisa. Bahkan kalau kita lihat di kejadian selanjutnya, Abraham itu bukan hanya, dia masih punya anak lagi nanti. Berapa lagi kalau kita lihat? Lumayan lagi banyak. Jadi istilahnya ini opa-opa ini tetap strength dia, kuat. Ya kan? Karena udah dikasih kuasa. Karena dia ada iman. Receivernya tuh gak bermasalah. Jadi yang supaya kalau ya teknisnya gini loh. Kita kayak terima kita ini seperti kayak TV gitu kan. Parabola lah. Kita mau nangkep nih kuasa Tuhan, janji-janji Tuhan. Tapi kalau gak ada iman, itu cuma berseliweran aja itu di ini. Karena jawaban itu udah ada intinya. Cuma untuk dapat neraihnya, yaitu harus dengan iman. Supaya kuasa janji itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi sederhana, Tuhan cuma butuh iman. Dia gak pedulikan mau gede, mau kecil iman kita. Dia gak peduli. Pokoknya aku mau bekerja. Amin. Tapi kenapa? Sampai Tuhan waktu itu dalam satu kisah dia sampai sedih. Satupun dia gak bisa melakukan mujizat. Kenapa? Mereka gak percaya. Intinya bukan di kuasanya Tuhan. Masalahnya bukan di Tuhan intinya deh. Di kita masalahnya. Kita mau percaya atau tidak. Karena covenant itu bicara tentang iman. Percaya. Amin. Oke. Kita lanjut lagi. Nah ini yang terakhir. Terakhir bukan ya? Oh iya belum. Kita masih sampai 12:30 ya? Masih aman ya? Masih aman, oke. Berarti belum selesai. Masih banyak. Oke. Tadi di Matius ya. Nah ini Matius. Nah ini kalau nggak salah tadi doanya Bu Tante Yohana ini. Yang berbeban berat, saya tadi dengar itu. Ya kan, berbeban berat. Nah ini juga sama nih, tadi sinkron nih. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah kenapa ini pasti jemaat tanya, loh kenapa ini masuk ke dalam covenant juga? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Ini penting di sini. Ayat 30, perhatikan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat kasih Tuhan, kita mau jujur fair-fairan ya. Kita ikut Yesus selama ini, gak tahu ya mungkin kalau saya makanya hitungannya ikut Yesus itu dari lahir baru lah intinya, ya kan? Baptis Roh Kudus ya itu baru hitung lah, ya kan. Memang karena saya dari KTP dari kecil langsung udah Kristen gitu kan. Tapi kalau saya hitung sih, saya waktu itu dibaptis Roh Kudus tahun sekian. Oh ya itulah saya mulai jalan sama Tuhan, ya kan. Intinya itu. Nah, jemaat kasih kita fair-fairan aja deh. Kita selama ini ngikut Yesus rasanya berat gak? Ayo jujur aja deh. Berat ya? Berat kan? Betul ya? Saya juga ngaku berat. Tapi ketika saya kemarin renungan ini dan Roh Kudus kasih, kenapa ya banyak orang yang berat ya ikut Yesus? Rupanya berat itu karena apa? Masih ada keinginan daging kita. Sederhana loh. Saya sampai kaget, oh ya Tuhan, betul Tuhan. Keinginan dagingku masih ada. Dan kadang-kadang itu yang mengendalikan hidup saya jujur. Itu yang mengendalikan hidup saya. Makanya hidup saya dengan jalan sama Tuhan kok kayaknya berat banget Tuhan. Padahal kamu bilang itu enak dan ringan. Ternyata ini dengan kalau kita ada satu itu terus bawahnya adalah syarat dan ketentuan. Ya kan? Ada syarat dan ketentuan ya kan rupanya. Rupanya itu adalah dagingnya harus keinginan dagingnya harus mati. Jadi yang hidup siapa? Keinginan roh. Keinginan roh.
Itu yang buat kita selama ini berat ikut Yesus. Kayaknya Tuhan kok bukan jadi covenant, maksudnya kok bukan bestie saya gitu ya. Tapi kok jadi kayak bertolak-tolakan, dia maunya begini, saya maunya gini. Kok gitu ya, kok jadi berat ya hidup Kristen ya. Ternyata ini, bahwa kita itu masih dalam keinginan daging, menguasai kita. Logika kita, manusia kita, masih menguasai kita. Itu yang kita bikin jadi berat ikut Yesus. Kok ikut Yesus kok katanya di sini kok enak, ringan. Kenyataannya kok enggak. Itu ternyata. Sederhana ya. Ternyata keinginan daging kita itu yang bikin itu berat. Jadi Tuhan maunya A, kita maunya B. Jadi konflik gak tuh? Konflik. Perang itu. Tapi bukan perang Armageddon. Bukan. Masih perang lokal. Perang. Berat gak kalau perang? Berat. Kita belum jadi sekutunya Tuhan. Kenapa masih mau punya daging, keinginan daging? Itu yang jadi berat. Makanya saya pikir, oh iya Tuhan kok sederhana ya. Roh Kudus kemarin kasih tahu, kok sederhana ya ternyata ya Tuhan ya. Dia mau kita keinginan dagingnya mati dulu. Baru kita enteng. Ikut Yesus. Kenapa? Tinggal say yes doang kok. Ya kan? Sebetulnya enteng itu. Tapi kenapa berat? Karena itu keinginan daging. Nah kita akan baca terakhir. Di Roma 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Ini penting sekali. Ini poin terakhir dan yang terpenting. Oke, kita baca ya bergantian supaya nggak ngantuk. Oke, saya ayat genap. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat 13. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Amin, haleluya. Ayat 13 ini poin pentingnya. Saya bacakan lagi. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Akan mati. Tetapi jika oleh roh, ini rohnya gede R-nya, itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kamu akan hidup. Jadi di sini katakan kabar baiknya adalah Roh Kudus itu menolong. Amin. Dia roh penolong. Dia menolong supaya apa? Kita dimampukan untuk mematikan keinginan daging kita. Jadi kalau orang mau hidup dalam covenant dengan Tuhan, dia harus hidup dengan Roh Kudus. Dia nggak bisa lagi dipimpin oleh keinginan dagingnya. Itulah covenant dengan Tuhan. The new covenant. Kalau kita lihat covenant-covenant yang dulu, yang lama. Kalau ada peristiwa tentang si Yakub waktu itu bergulat dengan, ada yang bilang itu malaikat Tuhan ya, yang sampai kakinya terpelecok segala macam. Karena apalagi kalau kita lihat Yakub itu seorang penipu ya, dia penipu ulung dia, sampai si Esau hak keseluruhannya diambil. Itu kan bicara keinginan daging, bener gak? Mau menguasai, mengontrol, mendominasi. Kalau zaman sekarang gue mau lebih kaya daripada lu gitu kan. Kalau zaman sekarang nih gue mau lebih sukses daripada lu. Itu kan keinginan daging semua, bener gak? Ya kan? Dia sampai dengan itu Tuhan sampai bergulat sama dia. Karena apa? Masih fisik ini. Karena dia masih dikuasai oleh daging. Ini kita di New Covenant, ini roh bicaranya. Ini mainnya udah beda nih, dimensinya udah roh ini sekarang. Kalau dulu masih daging. Sampai akhirnya, sampai ditahan malaikatnya, jangan pergi dulu sebelum memberkati aku kan. Sampai gitu kan, masih ujung-ujungnya berkat juga tuh, ya kan, ngotot. Gue mau jadi paling kaya gitu kan.
Nah, intinya itu. Tapi intinya sekarang kita beda. Covenant yang baru ini dalam Yesus Kristus dimulai dari Yesus. Butuh yang namanya roh untuk memimpin kita. Amin. Ini penting. Supaya apa? Kita ikut Yesus gak jadi berat lagi. Jadi enteng, ringan. Betul itu. Kata Yesus. Cuma makanya tadi saya tanya. Jujur kita selama ini ikut Yesus berat gak? Berat. Kenapa? Karena kita masih dalam daging. Keinginan daging. Itu dia intinya. Oke? Kemudian kita lanjut lagi. Apa lagi? Oke. Kayaknya cukup itu sekian dan saya akan highlight sekarang terakhir ya. Akan highlight terakhir. Jadi ada 7 poin supaya mungkin ini bisa jadi nanti renungan seminggu kita ke depan. Oke. Pertama, Injil adalah new covenant. Perjanjian yang baru antara kita dengan Bapa di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membusungkan dada atau yang sombong gak bisa punya covenant dengan Tuhan. Itu yang kedua. Orang yang merasa dirinya hebat, bisa tanpa Tuhan, dia gak bakal bisa. Mau punya covenant, mau percaya Injil, enggak. Orang itu akan jauh, bukan menolak. Oke. Kemudian ketiga, Tuhan berkenan, Tuhan bersuka atas setiap orang yang mau berjalan dengan iman kepada Tuhan. Dia itu berkenan. Tanpa iman kita gak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Oke. Kemudian keempat, ada perbedaan yang jauh, yang signifikan antara orang yang ada di dalam covenant dengan yang di luar covenant. Itu ada tadi di kitab Mazmur ayat 40. Ya kan? Ada perbedaan signifikan antara orang yang ada di dalam dan di luar covenant. Itu dialami langsung oleh hidupnya Daud. Daud itu saksi hidup kebaikan Tuhan dalam hidupannya. Dia gak bohong, dia gak nulis itu sebagai dongeng. Tapi itu dia alami hidupnya sendiri. Bahwa orang yang ada dalam covenant itu berbahagia. Amin. Itu jaminannya. Oke, kemudian ayat kelima. Roh kuasa atau kuasa gelap itu bisa recognize, bisa identify, bisa mengidentifikasi mana orang yang ada dalam covenant, mana orang yang di luar covenant. Tadi anak-anak Skewa, ya. Jadi orang itu dia bisa tahu, dia sampai dipermalukan karena dia mau pakai nama Yesus padahal dia belum percaya Yesus, benar kan? Dalam nama Yesus yang oleh Paulus beritakan, aku mengusir kamu. Setannya langsung ngomong, Paulus aku kenal. Ya kan? Yesus aku kenal, kamu siapa? Habis kamu. Nah itu, ya kan? Jadi ingat. Jadi yang kelima. Yang keenam, berjalan dalam iman percaya itu sama dengan berjalan dalam covenant. Amin. Berjalan dalam iman, berjalan dalam covenant. Tanpa iman kita di luar covenant. Amin. Itu. Yang tadi saya bilang bahwa kalau nggak ada iman, kalau masih ada kedagingan kita, itu masih berat. Amin. Ikut Yesus. Oke. Ayat 7. Covenant dengan Tuhan berarti mengandalkan karya agung dari Trinitas. Nah saya akan bicara tentang Trinitas. Yang terakhir. Mengandalkan Trinitas. Tuhan kita itu Tritunggal. Amin. Tritunggal itu ada siapa di dalamnya? Ada pertama Bapa. Yang kedua siapa? Anak. Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Roh. Kita punya covenant dengan Tuhan, berarti kita harus punya hubungan dengan ketiga pribadi ini. Maksud bukan ketiga pribadi, ketiga karya ini. Saya bilang karena gini, Tritunggal kan 3 in 1 ya, jadi 3 tapi tetap satu, Tuhan itu Esa, ya kan? Tapi Tuhan punya 3 pekerjaan utama. Yang pertama adalah Bapa. Bapa ini tugas pertamanya apa utamanya? Ini apa? Dia provide. Amin. Dia menyediakan. Seorang ayah itu pasti menyediakan. Apa yang anaknya butuh, apa yang istrinya butuh, pasti disediakan. Amin. Dia cari kerja, cari nafkah, benar gak? Untuk menyediakan. Jadi Bapa di surga itu tugas utamanya apa? Menyediakan. Apa yang kita butuhkan, dia menyediakan. Dia yang paling penyediaan, dia yang paling sempurna, yang paling terbaik adalah apa? Yesus. Dia menyediakan keselamatan bagi kita. Yang kekal loh ini, bukan keselamatan cuma, kita lolos dari kecelakaan lalu lintas. Enggak, keselamatan yang kekal. Amin. Itu yang pertama, Bapa. Yang kedua, anak. Anak tugasnya apa? Berkorban.
Yesus datang ke dunia ini, yang pertama kali tujuannya adalah untuk berkorban, mati di kayu salib. Tujuannya. Artinya apa? Pertama, kita harus alami penyediaan Bapa. Kedua, kita percaya pada anaknya, pada korban Yesus Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus ini ngapain tugasnya? Yang pertama, menolong. Ketiga ini harus ada dalam hidup kita setiap saat. Gak bisa enggak. Kalau kita enggak terima penyediaan Bapa, bahaya kita. Benar gak? Bahaya ekonomi kita. Bahaya ekonomi kita. Kalau kita enggak penyediaan Bapa. Kalau kita enggak punya pengorbanan Yesus, bahaya gak? Bahaya. Siapa yang mau nebus dosa kita? Benar gak? Yang ketiga, kalau enggak Roh Kudus tolong kita, bahaya gak? Bahaya. Keinginan daging masih hidup. Amin? Jadi jelas ya, kita butuh yang namanya Trinitas dalam hidup kita. Karena Trinitas ini punya masing-masing fungsi yang ini harus ada dalam hidup kita setiap saat. Sampai kita nanti dijemput Tuhan. Amin? Itu yang harus ada. Jadi ingat, covenant dalam Tuhan itu sempurna dan luar biasa. Karya Trinitas ini menyempurnakan kita. Sampai kita masuk kerajaan surga. Amin? Percayalah pada Tuhan senantiasa. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.